Kondisi terkini Fadel Bajide setelah penahanan diungkap oleh keluarganya. Kakak Fadel, Bintang Bajide, menyebut Fadel kini dalam kondisi sehat. Yang mengejutkan, rambut Fadel disebut sudah dicukur botak. Saat ditanya soal alasan tersebut, Bintang mengakui adiknya itu mengikuti SOP dari pihak berwajib. Tidak menampik, Fadel sempat terkena mental setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani. Namun, pihak keluarga terus menguatkan Fadel untuk tetap tegar menjalani proses hukum. Pada kesempatan itu, kakak tertua Fadel, Martin Bajide, juga mengungkap kondisi ibunya setelah Fadel ditahan. Sang ibunda disebut belum sempat menjenguk Fadel dikarenakan tengah jatuh sakit. Martin menuturkan Fadel ditetapkan sebagai tersangka membuat kondisi kesehatan ibunya menurun lantaran syok. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fadel Bajide kira ditetapkan sebagai tersangka. Ini berita yang udah gua perhatiin nih dari bulan September 2024. September, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan jadi tersangka. Untuk hitungan kasus viral nih, gue juga bingung nih, kenapa tumben-tumbenan nih kasus kayak gini tuh bisa 4 bulan baru jadi tersangka. Biasanya kalau viral kayak gini tuh cukup 2 minggu atau mungkin 1 bulan itu udah jadi tersangka, mungkin udah ditahan. Mungkin ini juga karena terlalu banyak drama, jadinya prosesnya itu agak lama ya. Parahnya nih, ini ditetapkan tersangka berdasarkan pasal 76D Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini ngeri guys, ini ngeri banget karena ini tuh menyangkut anak, bukan orang dewasa. Karena dugaan tindak pidananya ini diduga tuh dilakukan pada saat di bawah umur 18 tahun. Jadi ini udah wajar kalau ibunya Nikita Mirzani yang melaporkan ke Polres Jakarta Selatan nih. Dan juga nih Fadel ini sekarang udah langsung ditahan. Ini tanggal berapa nih, coba gue lihat. Jadi hari Kamis tanggal 13 Februari jam 3 sore dia ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ya, untuk prosesnya 20 hari ini proses di kepolisian. Kalau memang ada tambahan ditambah 40 hari. Jadi total untuk penahanan 60 hari. Ini tuntutan pidananya 5-15 tahun bro. Ini masalah perlindungan anak. Wah, ini ngeri deh. Jadi ini pelajaran nih buat kalian-kalian nih, cowok-cowok yang nggak mau bertanggung jawab atas perbuatan kalian nih. Oh, lu nih nggak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang kalian lakuin, ancaman pidananya 5-15 tahun. Nah, dari kasus panjangnya antara Nikita Mirzani, Fadel, dan juga Loli, ternyata terkuak fakta bahwa Fadel itu melakukan tindakan asusila dan juga pemaksaan dugaannya. Infonya lagi, si Fadel ini ternyata bukan maksa tapi dia tuh kayak membujuk ataupun merayu Loli. Kalau misalkan Loli itu mau melakukan hubungan layaknya suami istri, dan jika hamil, Fadel bakal bertanggung jawab dan menikahi si Loli. Sebenarnya sih gimana ya, perempuan tuh kadang suka luluh gitu sama laki-laki yang suka merayu, apalagi kalau misalkan laki-lakinya jago dalam hal membujuk, merayu, apalagi dalam kata-kata gitu ya kan. Tapi nggak semua perempuan sih yang bakal luluh. Ada beberapa perempuan yang kalau misal ketemu laki-laki yang kayak gitu langsung kabur bro gitu kan. Tapi di kasus ini tuh ada yang mencurigakan guys. Guys, ini gue punya pertanyaan yang sangat serius sekali yang pengen gue tanyakan ke kalian ya. Nah, ini dalam kasusnya Fadel ini kan sudah selesai nih. Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pasal dugaan perbuatan terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, menyuruh melakukan yang namanya ya. Nah, pertanyaan saya nih ya, mungkin kalian juga bertanya-tanya, ini yang melakukan ya, itu siapa? Apakah dokter, oknum seorang dokter, ataukah oknum seorang bidan, ataukah oknum seorang dukun beranak, begitu ya? Atau siapapun itu, salah satu dari antara yang tadi saya sebutkan. Siapapun mereka yang melakukan itu, entah itu dia oknum dokter, entah itu dia oknum bidan, entah itu dia oknum orang dukun begitu ya, bukankah salah satu dari antara mereka ini seharusnya juga ikut terlibat ya kan, ikut bisa diseret ke ranah hukum, iya enggak sih? Iya kan, bisa kan yang melakukan perbuatan itu bisa kan ikut diseret ke ranah hukum, karena setahu saya perbuatan
apapun itu melanggar hukum gitu loh. Iya kan? Nah, untuk oknum yang melakukan perbuatan tersebut, Avanda ketar-ketir. Finally, akhirnya Fadel menjadi tersangka. Setelah melakukan proses penyidikan berbulan-bulan, sementara statusnya menjadi tersangka, dari tadinya saksi menjadi tersangka. Nah, pertanyaannya tersangka atas apa? Sementara jawaban dari pihak Humas Kepolisian Ibu Norma mengatakan tersangka atas di bawah umur. Nah, yang kalian tunggu-tunggu akhirnya terwujud juga guys, tersangka. Cuma belum ada putusan berapa lama akan ditahan nantinya, karena itu biasanya pengadilan yang akan memutuskan. Sementara sedang diamankan dan terancam bisa lama. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya, statusnya finally sudah menjadi tersangka. Udah ya Loli, udah paling bener sekarang lu balik ke emak lu, ya. Udah paling bener, ibu kandung adalah yang terbaik sayang. Kasihnya sepanjang masa, kasih sayang pengacara sepanjang kasusnya, coy, ya kan? Gimana? Dia menuntut balik lu sekarang. Kebayang gak kalau kemarin lu dipungut sama dia? Sampah lu dipungut. Udah paling bener, emak lu kaya raya sayangnya. Belajar, dandan, cantik, jadi orang pintar, jadi selebgram, apapun boleh lo lakuin Loli ya. Mak lo punya duitnya sekarang. Sempet lo kemarin duit diporotin sama mantan pacar lo, keluarganya ya. Terus mau dipungut pula lo sama anak sama dia yang ngotot mulu. Ku takut deh, Pak, hati-hati Pak, ring jantung Anda copot ya. Marah mulu hidupnya, tensi darah Pak ya. Dipecat ya, coy. Udah ya Loli, udah. Laura, baru pernah deh ya aku lihat pengacara blunder nanganin kliennya. Nggak tahu ya ini konsepnya gimana antara pengacara dan kliennya. Mungkin karena gratis kali ya say, jadi pengacaranya kayak agak males ngatur strategi gitu ya. Biasa kan ini kalau pengacara lagi si Fadel ya, ini suka tukang semir ini. Emang orang dewasa tuh nggak ada yang edukasi dia apa ya? Gini loh Del nih ya. Harusnya kalau namanya udah pakai pengacara itu jujur sejujur-jujurnya. Mau Anda salah, mau bener, jujur sama pengacara. Kenapa harus jujur? Ya karena mereka kan akan ngebantu Anda, iya kan? Biar mereka mudah atur strategi. Begitu konsepnya. Kalau Anda mau bohong di publik, di media sosial, depan media apapun itu, silakan. Ngarang cerita sebebas mungkin, sebisa mungkin, nggak apa-apa. Tapi depan pengacara harus jujur. Akhirnya apa? Blunder kan tuh pengacara, bingung kan? Jadi kayak ragu. Dia bilang sendiri pengacara, jadi 50-50 lagi kan? Lucu kan, kocak emang. Udah gitu nyari pengacara, musuh ibu pacarnya, kan ada-ada aja. Harusnya nyari pengacara yang bener pinter, jangan yang kebanyakan yang kolesterolnya tinggi si Rasman. Jadi pokoknya marah-marah mulu. Terus udah tahu si Rasman nafsu banget sama Kaniki, pengen banget ngejatuhin Kaniki, pengen banget lihat Kaniki pakai baju oranye, ya kan? Dipakai pengacara kayak gitu, ya kan? Gimana sih? Tahu mungkin gratisan, mungkin nggak ada pengacara yang mau ngangkat kasusnya dia nih, nggak ada yang mau ngebela si Fadel ini, karena tahu biar gimana pasti Fadel salah gitu loh. Kalau pengacara yang pinter, yang emang cermat, yang jernih, pasti nggak mau ngebela dia, pasti. Tapi kalau ada uangnya, ya mau dong. Kalau ada uangnya, ini kan gratisan, ya kan? Cuma Rasman doang yang mau gratisan, yang penting rame, yang penting dia eksis lah gitu. Heran dia si Fadel yang ketutup rambut, kayaknya dia nggak bisa mikir jernih. Tapi katanya sih di sel udah dibotakin loh dia kemarin. Tapi percuma juga sih ya kalau emang pikirannya sungsang, nggak bisa mikir yang bener. Udah tengil, gaya, ya kan? Nggak tanggung jawab sama anak orang. Ngaco aja deh, kocak emang. Ya kan, makan mecin kali. Kalau laki-laki itu harus bertanggung jawab sama ucapannya, sama apa yang dia lakukan. Kalau nggak berani tanggung jawab, pakai rok aja Del, pakai rok. Kocak, emang dasar bocil sungsang. Sekali kocak, tetap kocak emang.